Harga emas Antam kembali mencatatkan rekor tertinggi hari ini. Meskipun sempat turun tipis, 1 gram emas batangan logam mulia kini dihargai Rp2.665.000. Harga emas Antam pagi tadi menguat Rp13.000 dari posisi kemarin dan menjadi rekor tertinggi sepanjang masa. Untuk pembelian kembali 1 gram logam mulia Antam dihargai Rp2.513.000 per gram. Kenaikan harga emas kali ini justru terjadi ketika harga emas dunia bergerak turun. Kita bergabung bersama Anissa Rizkia dari Pusat Emas Cikini, Jakarta Pusat. Selamat siang Anissa, setelah kenaikan harga emas hari ini, apakah semakin ramai warga yang menjual logam mulia di sana? Ya, Wiki dan juga pemirsa, betul sekali kondisi di tempat saya melaporkan yaitu Pusat Perdagangan Emas di wilayah Cikini ini memang nampak begitu ya, sejumlah pembeli yang datang ini bukan membeli emas, justru malah menjual emas karena harga emas saat ini kian merangkak naik signifikan. Tentunya ini karena adanya situasi geopolitik global yang semakin memanas dan berdampak pada harga emas di Indonesia. Nah, sekarang saya akan coba tanyakan nih, Mbak, boleh diperlihatkan ini emas yang dijual begitu saat ini sudah menembus angka berapa nih untuk perhiasan dan juga logam mulia? Kalau untuk segramnya itu di sekitar 2.100.000 kakak untuk per gramnya. Kalau untuk antamnya sendiri itu di 3.300.000 per gramnya. Nah, kenaikan harga emas ini sudah terjadi sejak kapan, Mbak? Dari semenjak demo sebelumnya itu sudah melonjak naik tiap harinya. Nah, kalau dilihat ini kan banyak sekali pilihan untuk perhiasan begitu ya, dan juga ada logam mulia. Kalau misalnya saya ingin menjual untuk logam mulia, ini dihargai harga berapa 1 gramnya? Itu sekitar 2.500.000 kakak untuk per gramnya. Kalau untuk perhiasan saya jual kembali? Kalau untuk kakaknya jual kembali itu sekitar 1.500.000 per gramnya. Nah, Kak Tiara, untuk saat ini sudah banyakkah para pembeli yang sudah membelikan emas di toko kakak? Atau justru menjual? Lebih banyak menjual sih kakak dibanding membeli. Soalnya dengan harga marak kenaikan emas sekarang. Oke, baik. Nah, Wiki dan juga pemirsa, itu tadi yang disampaikan oleh pedagang emas di sini, karena memang begitu ya, emas-emas yang dijual di sini itu mereka hargai apabila Anda menjual 1 gramnya ini untuk logam mulia dibeli harga Rp2.500.000 dan untuk perhiasan itu hanya dihargai sekiranya Rp1.500.000. Dan hingga saat ini memang banyak pembeli yang untuk transaksi emas ini untuk penjualan saja ya Kak ya. Dan untuk sementara memang situasi di pusat perdagangan emas ini terpantau masih sepi karena memang daya beli masyarakat yang melemah dan mereka lebih memilih untuk menjual emas yang mereka miliki. Untuk sementara saya kembalikan kepada Wiki yang ada di studio. Baik Anissa, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, puluhan pasien dan tenaga medis di Puskesmas Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat terjebak banjir. Seluruhnya kemudian dievakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan Puskesmas Pelabuhan Ratu terendam banjir. Sejumlah ruangan pelayanan hingga perawatan terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter. Tak hanya itu, sejumlah alat kesehatan yang menjadi penunjang ikut terendam banjir. Banjir yang terjadi di Puskesmas Pelabuhan Ratu ini kerap kali terjadi akibat luapan sungai yang berada di depan puskesmas. Akibat peristiwa ini, 10 orang pasien dan tenaga medis terjebak di dalam ruangan. Petugas Basarnas Posar Sukabumi selanjutnya mengevakuasi para pasien dan tenaga medis ke tempat aman. Sementara pasien yang dirawat selanjutnya dipindahkan ke ruang perawatan medis Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Selain puskesmas, banjir diketahui juga merendam permukiman warga. Petugas mengimbau kepada warga tetap waspada saat musim hujan seperti ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu di Cilegon, Banten, seorang warga terseret derasnya arus sungai saat banjir melanda wilayah tersebut. Setelah terseret sejauh setengah kilometer, korban berhasil diselamatkan warga. Kok bisa sih, Roni? Kok bisa sih? Yang itu bisa
Detik-detik penyelamatan seorang warga yang terseret arus sungai di Kelurahan Cibober, Cilegon, Banten terekam video amatir warga. Dengan seutas tali dan kayu, sejumlah warga terus berusaha menyelamatkan korban yang berpegangan tumbuhan di bibir sungai. Korban akhirnya bisa selamat dan dievakuasi ke klinik terdekat. Kendati demikian, keluarga korban mengatakan korban mengalami trauma berat dan belum sadarkan diri. Menurut warga, peristiwa bermula saat korban bersama rekannya tengah mandi tiba-tiba terseret arus sungai. Rekannya berhasil menyelamatkan diri, sementara korban sempat terseret arus sepanjang 500 meter sebelum akhirnya diselamatkan warga. Sementara itu terjebak di tepi Sungai Berantas, Blitar, Jawa Timur, seorang perempuan muda tewas terseret arus. Tim SAR baru bisa menemukan korban 2 hari kemudian. Video amatir ini merekam perempuan muda warga Kelurahan Klampok, Kota Blitar saat terjebak di tepi Sungai Berantas. Warga sempat berusaha menolong korban dengan melemparkan seutas tali. Naas belum sempat ditolong, ia terbawa arus sungai dan menghilang. Tim SAR yang datang ke lokasi berupaya melakukan pencarian, namun baru berhasil menemukan korban 2 hari kemudian di perbatasan Blitar Tulung Agung. Korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR cukup kesulitan mencari korban akibat derasnya arus sungai dan kondisi air yang keruh. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Hingga kini belum diketahui apakah korban terjatuh ke sungai atau sengaja menceburkan diri. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Diduga terpleset saat bermain di pinggir sungai, seorang bocah berusia 7 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hilang terbawa arus dan hingga pagi tadi pencarian korban belum membuahkan hasil. Warga desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan peristiwa hilangnya seorang bocah bernama Mainaka berusia 7 tahun. Bocah laki-laki tersebut hilang terbawa arus saat bermain di pinggir aliran sungai. Kejadian bermula saat korban bermain di pinggir sungai bersama saudaranya yang berusia 10 tahun. Kemudian korban terpleset dan tercebur ke aliran sungai hingga terbawa derasnya arus. Saudara korban langsung berteriak minta tolong kepada paman mereka. Namun derasnya air membuat korban terbawa arus cukup jauh. Tim SAR gabungan yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi dan melakukan pencarian korban. Pencarian korban akan dilanjutkan pagi ini. Keluarga berharap korban dapat segera ditemukan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dwi Junaidi, iNews melaporkan. Sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih terkepung banjir hingga siang hari ini. Pemirsa, di jalur Pantura, Pati Juwono, banjir membuat kemacetan panjang. Sementara di Kudus, pasangan pengantin terpaksa menggelar pesta pernikahan di tengah banjir. Arus lalu lintas di Jalan Pantura Pati Juwono tersendat karena terendam banjir setinggi 20 cm. Tingginya curah hujan mengakibatkan aliran Sungai Simo meluap dan menggenangi Jalan Pantura. Keadaan diperparah dengan banyaknya lubang di jalan mengakibatkan pengendara motor terperosok. Permukiman warga di Pati Kota masih terendam banjir selama 5 hari. Warga harus membersihkan lumpur agar tidak menumpuk setiap hari. Hujan di Kudus selama 5 hari mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir, salah satunya Desa Kesambi. Meski lingkungan tergenang banjir, prosesi pernikahan tetap berlangsung. Para tamu yang hadir harus melepas alas kaki, menyingsingkan celana, serta gamis. Suasana keakraban dan kebahagiaan tetap terpancar dari raut wajah para tamu. Ya nggak apa-apa mas, yang penting kan kita buru akadnya itu loh, yang sakralnya nggak peduli sama banjir. Kalau saya ya mas, cuma saya dari pagi kan lewatnya muter. Curah hujan di Jawa Tengah masih akan terus turun menurut BMKG hingga bulan Februari nanti. Waspada banjir dan tanah longsor. Dari Pati dan Kudus, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan.